Jenderal Intelijen Israel, Iran bisa membuat bom nuklir dalam 2 tahun. Intelijen Israel percaya bahwa Iran terus mendanai program nuklirnya meskipun dihantam krisis ekonomi yang menyakitkan. Hal itu diungkapkan seorang perwira intelijen Israel, Mayor Jenderal Tamir Heiman. Menurut Heiman, Iran memiliki kemampuan untuk membuat bom nuklir dalam waktu 2 tahun jika ia memutuskan untuk melakukannya. Tel Aviv menduga Iran menunggu Amerika Serikat kembali ke perjanjian nuklir, karena itu akan meringankan rezim sanksi yang berat. Dalam situasi saat ini, Iran menganggap kesepakatan nuklir sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis dan karenanya mencoba untuk kembali ke kesepakatan yang telah ditandatangani pada tahun 2015, terang Heiman seperti dikutip dari Sputnik Rabu 10 Februari. Pemerintahan baru Amerika Serikat telah berulang kali mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action. Namun Iran bersikeras bahwa Amerika Serikat harus mengambil langkah pertama menuju negosiasi dan mencabut sanksi karena Washington adalah pihak pertama yang meninggalkan perjanjian tersebut. Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengklaim bahwa Amerika Serikat akan kembali ke perjanjian jika Iran mematuhi persyaratannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mencatat bahwa Amerika Serikat tidak akan menghapus perbatasan perdagangan sampai Iran menghentikan pengayaan uranium. Teheran telah memperingatkan bahwa hanya ada sedikit waktu tersisa bagi Washington untuk kembali ke JCPOA dan Iran telah mengesahkan undang-undang orang yang mencakup peningkatan pengayaan uranium dan penangguhan inspeksi PBB terhadap pembangkit nuklirnya jika sanksi tidak dihapus. Undang-undang tersebut disahkan Iran setelah pembunuhan fisikawan nuklir Mohsen Fakhrizadeh. Pada awal tahun ini, Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah kembali melakukan praktek pengayaan uranium hingga 20% di pabrik pengayaan bahan bakar Fordo. Saat ini masa depan JCPOA masih dalam ketidakpastian setelah pemerintah Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari perjanjian pada 8 Mei 2018. Trump menyatakan bahwa Iran telah melanggar ketentuannya dan memperlakukan sanksi baru terhadap Teheran. Pada saat yang sama, anggota JCPOA lainnya bersama dengan IAEA berulang kali menekankan bahwa Iran telah memenuhi semua ketentuan kesepakatan dan tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Sebagai tanggapan, Teheran mengakhiri sebagian dari kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, meninggalkan perbatasan penelitian nuklir termasuk pengayaan uranium dan jumlah sentrifugal yang diperlukan untuk proses ini. Israel minta sekutu tekan jaksa ICC agar tidak melanjutkan penyidikan kejahatan perang di Palestina. Pemerintah Israel sebelumnya mengecam keputusan ICC sebagai anti-Semit. Sejauh ini hanya 2 negara yaitu Amerika Serikat dan Australia yang secara resmi keberatan dengan keputusan ICC tersebut. Tel Aviv bermaksud untuk memikat lusinan sekutunya untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Fatou Bensouda, menekannya untuk tidak melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan seperti diberitakan Axios Minggu. ICC memutuskan pada hari Jumat bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di tepi barat jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Laporan itu mengutip 2 pejabat Israel yang mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri negara itu mengirim tabel rahasia ditunjuk sebagai mendesak kepada duta besarnya di seluruh dunia pada hari Minggu. Menurut instruksi lobby, diplomat Israel harus menghubungi Menteri Luar Negeri dan Kepala Pemerintahan dan meminta mereka untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang keberatan dengan keputusan ICC. Kami meminta pemerintah
mengirim pesan rahasia kepada jaksa penuntut memintanya untuk tidak melanjutkan penyelidikan terhadap Israel dan tidak memberikan prioritas tinggi pada kasus ini, tulis kabel tersebut. Anda diinstruksikan untuk memberitahu tingkat tertinggi pemerintah bahwa jika penyelidikan terhadap Israel dimulai, itu akan menciptakan krisis berkelanjutan antara Israel dan otoritas Palestina yang tidak akan memungkinkan kemajuan diplomatik terjadi di antara para pihak. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam langkah ICC pada hari Sabtu, menyebutnya sebagai antisemitisme murni dan malah menyerukan untuk menyelidiki kediktatoran brutal seperti Iran dan Suriah. Ketika ICC menyelidiki Israel atas kejahatan perang palsu, ini murni antisemitisme. Pengadilan yang dibentuk untuk mencegah kekejaman seperti Holocaust Nazi terhadap orang-orang Yahudi sekarang menargetkan satu negara bagian dari orang-orang Yahudi, kata Netanyahu. Sebelumnya pada hari Sabtu, pasukan pertahanan Israel menyebut keputusan ICC bias dan mengatakan akan terus melindungi keamanan negara dan warganya, menghormati hukum nasional dan internasional. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya atas keputusan ICC untuk menjalankan yurisdiksinya atas Israel. Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Israel bukanlah negara pihak pada Statuta Roma. Kami akan terus menjunjung tinggi komitmen kuat Presiden Biden kepada Israel dan keamanannya, termasuk menentang tindakan yang menargetkan Israel secara tidak adil. Pengumuman ICC menyebutkan bahwa yurisdiksi teritorial dalam situasi di Palestina meluas ke wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967, yaitu Gaza dan tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Ben Stott juga menambahkan bahwa ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan perang telah atau sedang dilakukan di tepi barat oleh Israel. Langkah tersebut disambut baik oleh otoritas Palestina dengan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh menyebutnya sebagai kemenangan untuk keadilan dan kemanusiaan, untuk nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kebebasan, dan untuk darah para korban dan keluarga mereka. Perdana Menteri Dr. Shtayyeh menyambut baik keputusan yang dicapai oleh ICC yang memiliki yurisdiksi atas negara bagian Tagar Palestina, menyebutnya sebagai kemenangan untuk keadilan dan kemanusiaan. pic.twitter.com